Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tanzilul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hamdan wa salatan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin umat Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Nasaihul Ibad, di dalam babus sunaiyu utawi iki kubab narangake bangsa loro yang menerangkan tentang perkara yang dua. Di sini dijelaskan maruwiya anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maruwiya anin Nabi, diceritakake apa mah anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu setuhune Nabi iku qala dawuh, Nabi sesungguh Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab ini, khoslatani utawi rong perkara. Khoslatani adapun dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, yang mana tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Saking utamanya perkara tersebut, saking mulianya, saking tinggi agungnya, sampai Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Saking utamanya perkara tersebut. Apa dua perkara yang utama tersebut? Sampai Nabi mengatakan la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Al-imanu billah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi perkara yang utama yang tidak ada sesuatu yang dapat melebihi perkara tersebut, satu adalah iman kepada Allah, al-imanu billah. Tentu iman adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Sesuatu yang paling mahal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menandakan seseorang bertauhid, percaya, menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya orang diakui hambanya Allah adalah dia harus beriman. Amal tanpa iman maka sia-sia. Alhamdulillah kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua perkara yang utama adalah wan naf'u lil muslimin, yaitu memberi manfaat kepada orang muslim. Jadi yang dikatakan Nabi dua perkara yang sangat mulia, satu adalah iman kepada Allah, dua adalah memberi manfaat kepada orang muslim atau bermanfaat kepada orang muslim. Dengan apa bermanfaat? Bil maqali, kelawan pengucapan nih. Dengan bermanfaat pada orang lain dengan ucapannya salah satunya. Yang kita bisa memberi manfaat dengan ucapan kita, maka kita dianjurkan untuk bermanfaat kepada orang lain dengan ucapan kita, dengan pituduh-pituduh atau dengan nasihat-nasihat kita. Au bil juha au bil jahi, atau dengan pangkat kita. Kita yang punya pangkat dituntut untuk bermanfaat kepada orang lain dengan pangkat yang kita punya. Kalau kita bisanya dengan ucapan, dengan jabatan kita bermanfaat. Kita gunakan kedudukan atau jabatan
untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Au bil mali utawa kelawan artone, atau bermanfaat bil mali atau bermanfaat dengan hartanya. Terutama kita yang punya kelebihan harta, kita dituntut untuk dapat memberi manfaat kepada orang lain dengan harta yang kita punya. Au bil badani, atau dengan badan atau tenaganya. Yang kita bisa memberi manfaat dengan orang lain dengan tenaga kita, maka kita dianjurkan untuk memberi manfaat dengan tenaga yang kita punya, dengan harta yang kita punya, atau hanya dengan ucapan kita punya, dengan pangkat yang kita punya. Artinya kita bermanfaat kepada orang lain sesuai dengan bidang kemampuan yang kita punyai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Man asbaha, siapa yang di pagi hari. Nabi bersabda, siapa yang di pagi hari la yanwid dzulma, tidak punya niat untuk mendolimi atau menyakiti ala ahadin, kepada seseorang di hari itu, ghufirallahu ma jana, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nabi bersabda, siapa yang di pagi hari, man asbaha, mungkin dapat pagi hari, la yanwi dzulma ala ahadin, tidak punya niat untuk menyakiti seseorang. Tentunya di hari itu, di pagi hari, dia punya niat dan tidak punya niat untuk menyakiti orang, ataupun dia niat untuk tidak menyakiti orang. Apa jaminannya? Ghufirallahu majana, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini juga bisa kita amalkan kalau di pagi hari setelah subuh, mungkin kita berniat untuk tidak mendolimi atau tidak menyakiti orang di hari itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Niat dulu yang penting. Waman asbaha, dan siapa yang di pagi hari yanwi nusratad matlumi, siapa yang di pagi hari punya niat, ini hadis kedua, punya niat apa? Nusratal matlumi, untuk membantu orang yang kesusahan, orang yang terdolimi, atau orang yang sedang sakit. Siapa yang di pagi hari punya niat untuk membantu orang yang sedang terdolimi, wa qada'a hajatil muslimin, dan membantu menyampaikan hajatnya orang Islam, membantu kebutuhannya orang muslim, kanat lahu, maka Allah akan berikan baginya kajri hajjati mabrurah, seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Pagi hari berniat untuk membantu orang yang sedang susah, ataupun menyampaikan atau membantu hajatnya orang Islam, maka atau menolong kebutuhannya orang Islam, pagi hari berniat seperti itu, maka Allah akan berikan baginya seperti orang yang sedang haji mabrur. Ahabul ibadi ilallah ta'ala, lanjutkan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabu ibadi ilallah, adapun ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nasi linnasi, yaitu dapat memberi manfaat kepada manusia. Manusia dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Wa afdalul a'mali, dan seutama-utamanya amal adalah idhalas sururi, masukkan kebahagiaan ala qalbil mukminin, ke dalam hatinya orang Islam atau orang mukmin. Bab yang kami bahas adalah bab mengenai bermanfaat bagi orang lain. Ternyata besar pahalanya jika kita dapat membantu memberi manfaat kepada orang lain dengan harta atau ucapan kita, atau dengan badan kita, dengan pangkat kita. Bahkan memberi manfaat adalah termasuk dua amal yang sangat mulia, sangat utama. Siapa yang berniat di pagi hari
untuk tidak mendolimi orang lain di hari itu, maka dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berniat di pagi hari untuk membantu kebutuhannya orang Islam atau membantu orang sedang kesusahan, maka baginya adalah pahalanya orang yang haji mabrur. Dan ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bermanfaat bagi orang lain, dan amal yang paling utama adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang mukmin. Maka kita semua termasuk dalam menerapkan hadis-hadis dalam kitab Nashihul Ibad ini, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.